Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 7. Topik renungan kita hari ini adalah berjalan dalam iman. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kemanapun Allah menuntun, Dia pasti menyediakan yang kita perlukan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Sainven Kuusisto bertumbuh dengan rasa minder, karena ia buta. Baginya, penglihatan terdiri atas kaleidoskop berbagai bentuk, warna, dan bayangan. Jika sedang sendirian, ia suka menempelkan wajahnya ke halaman buku dan berusaha keras menghafalkan nama-nama jalan, agar ia terlihat seperti orang yang bisa melihat jelas, tidak seperti keadaan sebenarnya. Waktu berusia 39 tahun, hidupnya berubah setelah ia mendapatkan seekor anjing penuntun terlatih dan setia bernama Corky. Saat belajar menggunakan Corky sebagai penuntun, Sainven merenungkan rasa percaya yang tumbuh dalam hubungan mereka. Ia berkata, keyakinan tumbuh dari rasa percaya yang berkembang menjadi keyakinan, lalu menjadi kepastian. Kami berdua adalah tim hebat. Saat Sainven mengakui bahwa ia memerlukan pertolongan sahabat yang dapat melihat, terbukalah dunia baru yang memberinya kebebasan bergerak dan belum pernah ia alami. Banyak orang percaya tersandung bagai orang buta saat menjalani hidup Kristiani karena mengandalkan kekuatan sendiri. Tampaknya mereka tak menyadari Allah telah menyediakan penuntun adikodrati yang menuntun jalan mereka. Yesus berkata bahwa Dia akan mengirimkan penghibur yang akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Apabila kita mengakui semua dosa dan bergantung pada Roh Kudus untuk menuntun kita, kita menjadi tim yang hebat bagi Allah. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Lebih baik aku berjalan dalam kegelapan bersama Allah, daripada berjalan sendirian dalam terang. Lebih baik aku berjalan dalam iman kepadanya, daripada berjalan sendiri dan hanya mengandalkan penglihatan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4 berkata, sesungguhnya, orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Melalui nas hari ini kita hendak ditegur Tuhan melalui Habakuk sekaligus mengajar kita bahwa ada dua model orang di hadapannya. Pertama, model orang yang membusungkan dadanya yang sombong dan khianat. Model orang seperti adalah orang-orang yang tidak lurus hatinya, dan mereka ini yang tidak akan tetap ada. Kedua, model orang benar. Model orang ini adalah orang yang hatinya lurus, dan orang-orang inilah yang akan tetap bertahan hidup oleh karena percayanya. Iman, keyakinan percayanya lah yang membawa orang-orang benar ini tetap bertahan di tengah berbagai goncangan hidup. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Dia akan memastikan imannya kepada Tuhan, membangun ibadah dan mezbahnya bagi Tuhan, dan mengelola dirinya menurut ukuran iman. Orang percaya diajar untuk menaruh atau meletakkan seluruh pengharapannya bukan pada kehidupan hari ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Itulah sebabnya, Paulus juga bisa mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Fokus hidup orang percaya bukan pada kehidupan hari ini, tetapi pada kehidupan di dunia lain, di langit baru dan bumi yang baru. Dengan demikian,
penderitaan yang mereka alami tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan, sampai membuat mereka menyangkali imannya. Justru penderitaan yang mereka alami merupakan nilai lebih dalam kehidupan ini, yang membuat mereka menjadi mulia atau terhormat. Pengharapan memperoleh kemuliaan di balik kehidupan tersebut, membuat mereka menjadi teguh dan kokoh dalam menghadapi segala tantangan yang begitu berat. Hal ini berbeda dengan orang-orang Kristen duniawi, yang tidak menaruh pengharapannya kepada kehidupan yang akan datang. Mereka tidak akan sanggup menghadapi tantangan seperti yang dialami gereja mula-mula, maka tidak heran sekarang pun di zaman ini, orang-orang Kristen seperti itu tidak sanggup menghadapi serbuan pengaruh materialisme dan berbagai godaan untuk berbuat dosa. Dalam Roma 10 ayat 10 telah dijelaskan bahwa orang percaya menghadapi tantangan atau musuh dalam bentuk kekuatan dari Kekaisaran Romawi, yang menyiksa dan menganiaya mereka secara fisik. Tetapi orang percaya pada waktu itu tetap kuat dan benar-benar dapat mengalahkan pergumulan mereka dalam aniaya tersebut dengan kesetiaan yang tinggi kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat setia sampai mati. Orang-orang Kristen tersebut tidak takut menderita, tidak takut menjadi miskin, dan terhina oleh kekuatan Roma. Dengan keteguhan hati melawan tantangan, orang-orang Kristen tersebut barulah menjadi pemenang dan dapat dikatakan sebagai pemenang. Pemenang di sini maksudnya adalah orang percaya dapat menanggulangi tantangan dalam bentuk aniaya dan berbagai penderitaan, tanpa mengorbankan iman mereka. Sebaliknya mereka malah menjadi semakin sempurna atau iman mereka semakin murni. Dengan demikian aniaya yang mereka harus alami menjadi berkat kekal bagi mereka. Penderitaan karena nama Yesus membuat mereka berhenti berbuat dosa dan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian pula seharusnya dengan orang percaya pada zaman sekarang. Orang percaya hari ini menghadapi tantangan atau musuh bukan dalam bentuk aniaya fisik, tetapi kekuatan materialisme dan godaan atau bujukan berbuat dosa. Orang percaya harus menang melawan tantangan pada zaman ini. Untuk bisa menang, maka orang percaya seharusnya tidak takut menjadi miskin, tidak takut dianggap tidak mulia atau tidak terhormat karena tidak memiliki barang-barang dunia fana. Orang percaya seharusnya tidak takut menjadi orang yang tidak memiliki kebahagiaan dari dunia ini. Orang percaya harus berani tidak menjadi kaya demi kebenaran dan kesucian hidup. Orang percaya harus berani tidak menikmati dunia dengan segala kesenangannya. Orang percaya harus berani menolak dosa, walaupun ia merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam daging dan jiwanya. Dengan demikian, orang percaya bisa menjadi pemenang dan dapat dikatakan sebagai pemenang. Memang betul ada 3 hal yang perlu dibangun oleh seseorang jika ia mau memiliki kehidupan yang berkemenangan. Pertama, kita harus memantapkan keyakinan iman percaya di dalam Tuhan. Karena iman adalah dasar yang sangat menentukan kuatnya bangunan hidup. Orang diselamatkan pertama-tama bukan oleh perbuatannya melainkan oleh imannya. Dan orang akan mengalami dan menerima segala sesuatu sesuai yang dia imani. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Maka hiduplah dalam iman yang teguh, karena olehnya kita beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia, sehingga kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Kedua, kita harus membangun ibadah sebagai wujud niat kuat untuk menghormati Allah dan kerinduan yang kuat untuk tetap dekat melekat dengannya. Sebab latihan ibadah berguna untuk segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun yang akan datang.
Nuh membangun mezbah dan menghadirkan keharuman bagi Tuhan, sehingga janjinya terjadi bahwa tak akan berhenti musim menanam dan menuai. Abraham membangun mezbah di Betel manakala dia menerima janji berkat dan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat perjumpaannya dengan Tuhan yang memberi kekuatan dan pertolongan kepadanya dalam pelarian yang menakutkannya. Di sanalah dia kembali membangun mezbah bagi Tuhan yang menghadirkan kedahsyatan Allah meliputi kota-kota sehingga mereka terlepas dari kejaran musuh. Ketiga, kita harus bisa mengelola hidupnya dengan baik. Kita harus mampu mengelola tubuh, pikiran, dan juga emosi perasaan kita. Penguasaan diri itu bukan sekedar menahan diri, melainkan mengatur dan mengelola dalam kesadaran untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi diri dan orang-orang di sekitar. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kita sebagaimana kita mau dan harapkan. Namun yang bisa kita kendalikan dan kelola adalah diri kita yang mencakup tubuh, pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Karena itu, mari terus bangun iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Di dalam Dia kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21 menuliskan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Segala usaha pembenaran diri manusia selalu gagal. Manusia yang berdosa tidak akan bisa berdamai dengan Allah yang Maha Kudus. Perdamaian manusia berdosa hanya terjadi melalui Yesus. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa menggantikan manusia yang berdosa agar manusia yang berdosa itu menjadi kudus dan suci. Dengan kekudusan manusia oleh Yesus itulah membuat manusia bisa bertemu dan berdamai dengan Allah. Pernyataan, di dalam Dia kita dibenarkan, dapat kita temukan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang merupakan sebuah konklusi yang menakjubkan dari seorang Rasul Paulus. Ia menyatakan bahwa Yesus yang tak berdosa sama sekali dalam totalitasnya, telah dibuat oleh Allah menjadi dosa. Tetapi ketakjuban itu tak sampai di situ saja, karena Paulus menunjukkan apakah tujuan Allah membuatnya menjadi dosa karena kita, yaitu supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah satu-satunya manusia yang dijadikan berdosa untuk menghasilkan pembenaran bagi kita dalam sebuah cara yang menunjukkan bahwa sekalipun ia telah dibuatnya berdosa, sama sekali tak menjadikan Yesus adalah taklukan dosa, tetapi seorang penakluk dan pembebas manusia dari kuasa dosa, yang dalam bahasa Paulus, dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wujud bahwa memang benar Yesus telah dibuat Allah menjadi dosa, sungguh begitu vulgar, dan pasti siapapun akan sulit untuk tidak mengatakan bahwa Dia adalah manusia berdosa, jika tidak mengapa Allah membiarkannya dalam sengsara dan salib. Mari kita perhatikan rentet catatan Alkitab berikut ini yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan gambaran besar pada bagaimana Yesus memasuki sebuah fase kehidupan sebagai seorang pesakitan atau terdakwa dengan dakwaan seorang manusia yang sangat bersalah dan sangat tercela, sekalipun ia terbukti secara publik sebagai manusia tanpa salah sama sekali. Rasul Paulus menyatakan kebenaran ini dalam sebuah ekspresi yang sangat jitu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, untuk menunjukkan kemahakudusan Yesus Sang Mesias dalam Ia harus mengalami derita dan kematian itu. Bahwa dibuatnya menjadi dosa, merupakan cara Allah memperhitungkan dosa manusia yang seharusnya dimurkai pada Yesus dengan sebuah tujuan final dalam peristiwa kelam itu, agar dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Saintemen atau pernyataan Rasul Paulus yang sukar itu, sejatinya, hanya bisa dijelaskan oleh bagian nubuat Nabi Yesaya berikut ini. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bagaimana mungkin ia berdosa tetapi juga menanggung banyak dosa dan berdoa bagi manusia berdosa? Penjelasan untuk ini hanya terjelaskan pada bagian nubuat ini. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu sebabnya kini kita memahami mengapa Rasul Paulus ketika menuliskan tentang Yesus, ia menyatakannya begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ini sukar untuk dipahami dan dimengerti sebagai kebenaran tentang Yesus Kristus. Ya, memang benar. Itu sebabnya nubuat Yesaya ini dibuka dengan statement atau pernyataan yang berbunyi, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar?" Yesus Sang Mesias dalam catatan Injil Yohanes menyampaikan peristiwa kematian dengan segenap kesengsaraannya sebagai sebuah hal yang bernilai mulia baik pada dirinya sendiri dan peristiwa itu sendiri. Tentu saja ia memahami kedukaan para muridnya dan kegetiran peristiwa itu sendiri. Namun dalam semua itu ia menunjukkan bahwa ia memang datang untuk itu sebagai sebuah penggenapan kehendak Bapa yang akan menghasilkan berita gembira bagi dunia. Realita di balik statement Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, sangat besar. Bukan saja membawa dampak pada jiwa-jiwa manusia yang dijamah oleh kebenaran ini, tetapi memberikan revolusi jiwa dari condong kepada perbudakan dunia kepada jiwa yang mengenal kebenaran yang membebaskannya untuk berdiri menyatakan kebenaran itu melalui aktualisasi dirinya sehari-hari dan berani hidup demi kebenaran sekalipun itu bisa berarti kehilangan seluruh dunia ini dan bahkan nyawa ini karena Yesus Kristus dan kebenarannya. Dan Yesus adalah manusia pertama bagi kita yang menunjukkan dirinya sebagai penggenap pada segenap totalitas perkataannya, yang dijalaninya sebagai manusia yang telah diperhitungkan di antara pemberontak-pemberontak untuk menanggung dosa banyak orang dan berdoa bagi para pemberontak-pemberontak itu. Ia menyerahkan tubuhnya untuk mengalami bentuk terburuk kerusakan jiwa manusia yang diperbudak dosa. Perwujudannya secara sempurna terpatri pada sekujur tubuh dan jiwanya yang benar tanpa salah, tanpa cemar, tanpa dosa. Ia mati sebagai manusia dan sekaligus sebagai anak Allah. Pilatus berkata, "Lihatlah manusia itu." Sementara orang-orang Yahudi menghukumnya karena perkataan Yesus tentang dirinya sendiri adalah anak Allah yang membuat Pilatus mengalami ketakutan yang tak pernah dialaminya sebagai manusia berkuasa untuk menentukan kematian atau tidak pada diri Yesus saat itu. Karena itu, kita patut berterima kasih kepada Yesus atas kerelaannya menjadi berdosa menggantikan kita agar kita bisa berdamai dengan Allah. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses.
Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.